Ini adalah kisah tentang kambing Pak Haji yang pada suatu malam melahirkan bayi manusia. Sebenarnya apa yang terjadi? Ternyata ada sebuah rahasia besar yang belum terkuak. Dan semua orang akan menangis haru ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan inilah kisah lengkapnya. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Pak Haji Salman tengah memeriksa kandang kambingnya seperti biasa. Lelaki berusia 50-an itu menggenggam lampu minyak, mengamati satu persatu hewan ternaknya. Semuanya terlihat sehat, kecuali satu ekor kambing betina berbulu putih yang tampak gelisah. Kambing itu meringkuk di sudut kandang. Napasnya terengah-engah, perutnya tampak membesar tak wajar. Sesekali ia mengembik pelan, seolah sedang menahan rasa sakit. Pak Haji mengernyit, lalu melangkah mendekat. Ia mengusap dagunya yang mulai dipenuhi uban. Ini pasti waktunya melahirkan, gumamnya. Ia segera memanggil beberapa warga untuk membantu. Dalam waktu singkat, beberapa orang datang membawa kain dan air hangat. Pak Haji berjongkok di samping kambing, menenangkan hewan itu dengan usapan lembut di kepalanya. Namun, sesuatu terasa aneh. Kambing itu tidak berusaha mengejan seperti biasanya. Perutnya justru bergerak-gerak aneh, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dengan paksa. Tubuh kambing itu bergetar hebat, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara erangan panjang yang menyeramkan. Warga yang membantu mulai resah. Salah satu dari mereka, Pak Rohmat, berbisik pelan. "Kok aneh ya, Pak Haji? Biasanya enggak begini." Pak Haji tidak menjawab. Ia justru merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu, tiba-tiba, cairan ketuban pecah, menyebar di tanah. Seketika, sesuatu keluar dari perut kambing itu. Bukan seekor anak kambing, melainkan seorang bayi manusia. Tangisannya pecah di udara, nyaring dan menusuk telinga. Bayi itu tergeletak di atas jerami, tubuhnya masih berlumuran cairan ketuban dan lendir. Ia tampak sehat, dengan kulit kemerahan dan rambut tipis di kepalanya. Suasana berubah hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Warga desa menatap pemandangan di depan mereka dengan mata membelalak ketakutan. Tiba-tiba, seorang perempuan tua yang berdiri di belakang menjerit histeris. "Astagfirullah, ini bukan kejadian biasa." Suasana seketika pecah. Beberapa orang mundur ketakutan, sebagian lagi mulai berbisik-bisik, saling bertanya-tanya dalam nada panik. Pak Haji terdiam, matanya tak berkedip memandang bayi itu. Tenggorokannya terasa kering. Kambing betina yang baru saja melahirkan, itu masih terbaring lemah di tanah. Napasnya tersengal-sengal. Lalu, dalam hitungan detik, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan akhirnya diam tak bergerak. Kambing itu mati. Pak Haji Salman merasakan bulu kuduknya berdiri. Entah mengapa, hatinya berkata bahwa kejadian ini akan membawa sesuatu yang besar bagi desa mereka. Sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tangisan bayi itu masih menggema di dalam kandang, sementara warga desa berdiri mematung. Tak ada yang berani mendekat. Mata mereka membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ini bayi manusia. "Pak Haji," suara Pak Rohmat bergetar. Pak Haji Salman menelan ludah. Ia memandang tubuh mungil yang terbaring di atas jerami. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat bayi itu. Bayi itu menggeliat dalam pelukannya, kulitnya masih lembab dan hangat. Tidak ada tandanya sebagai makhluk gaib. Tapi, bagaimana mungkin ia lahir dari seekor kambing? Di antara kerumunan, seorang ibu-ibu berbisik ketakutan. "Jangan-jangan ini anak jadi-jadian." Suara-suara lain mulai terdengar, semakin lama semakin ramai. "Kita harus panggil Kiai Umar," seru seorang lelaki tua. "Ini pertanda buruk. Jangan sampai kita celaka," sahut yang lain. Pak Haji Salman menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Pikirannya berkecamuk. Ia adalah seorang yang berpegang teguh pada agama, tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Tapi kejadian ini di luar akal sehat. Bu Haji, yang baru saja datang setelah mendengar kegaduhan, langsung terperanjat saat melihat bayi di tangan suaminya. Wajahnya pucat pasi. "Allahu Akbar, Pak, bayi dari mana ini?" suaranya bergetar. Pak Haji tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, masih mencoba memahami semua yang terjadi. Ia tahu, jika berita ini menyebar ke desa-desa lain, akan banyak orang datang dengan segala macam spekulasi. Tiba-tiba,
Seorang pemuda berlari tergesa-gesa ke arah kandang. Nafasnya tersengal saat ia berbicara. "Pak Haji, warga sudah ramai berkumpul di depan rumah. Mereka ingin tahu apa yang terjadi." Pak Haji mendongak, menyadari bahwa situasi ini semakin besar. Jika tidak segera dikendalikan, bisa-bisa warga mulai panik dan menciptakan keributan yang lebih besar. Ia menoleh ke arah kambing betina yang kini sudah tak bernyawa. Mata hewan itu terbuka lebar, kosong dan tak bernyawa. Perasaan tidak enak semakin menguat dalam dadanya. Dengan langkah mantap, ia memeluk bayi itu erat, lalu berkata, "Bawa bayi ini ke dalam rumah. Kita tunggu Kiai Umar datang." Para warga masih berbisik-bisik ketakutan, tapi mereka menurut. Sementara Pak Haji melangkah meninggalkan kandang, ia bisa merasakan tatapan penuh ketakutan dari semua orang. Dan di tengah hiruk-pikuk suara manusia, terdengar suara lain. Suara yang begitu halus, hampir seperti bisikan. Suara itu datang dari arah kambing yang sudah mati. Seolah ada sesuatu yang masih bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi mereka semua. Pak Haji Salman membawa bayi itu masuk ke dalam rumahnya. Tubuh mungil itu masih hangat, sesekali menggeliat dalam kain yang membungkusnya. Warga yang berkumpul di luar berbisik-bisik, beberapa tampak ketakutan, yang lain dipenuhi rasa penasaran. Di dalam rumah, Bu Haji duduk dengan wajah cemas. Matanya terus menatap bayi yang tertidur di pelukan suaminya. "Pak, kalau ini benar-benar bayi manusia, siapa orang tuanya? Dan kenapa dia bisa lahir dari perut kambing?" Suara Bu Haji hampir berbisik. Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya bisa menggeleng. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang sama. Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk dengan keras. Seorang pemuda masuk dengan napas terengah-engah. "Kiai Umar sudah datang, Pak Haji." Mendengar itu, Pak Haji segera berdiri. Ia melangkah cepat ke beranda, melihat seorang lelaki tua dengan janggut putih dan sorban lusuh memasuki pekarangan. Kiai Umar, sosok yang dihormati di desa, memiliki tatapan yang tajam namun penuh ketenangan. Warga segera memberi jalan. Kiai Umar melangkah masuk rumah Pak Haji tanpa berkata apa-apa. Begitu melihat bayi itu, ia terdiam lama. Matanya menyipit, seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata pelan, "Ini bukan kejadian biasa." Pak Haji menelan ludah. "Apa maksudnya, Kiai?" Kiai Umar tidak langsung menjawab. Ia menatap bayi itu dengan penuh perhatian. Lalu, suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. "Sebelum aku ke sini, aku sudah mendengar sesuatu dari warga desa sebelah. Beberapa bulan lalu, seorang perempuan muda menghilang di hutan. Ia sedang hamil, dan tak pernah ditemukan lagi." Ruangan mendadak sunyi. Pak Haji merasakan bulu kuduknya meremang. Bu Haji menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat. "Kiai, apakah bayi ini?" Kiai Umar mengangguk pelan. "Bisa jadi ini adalah anak dari perempuan yang hilang itu." Pak Haji Salman merasa dadanya sesak. Jika benar begitu, maka ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di luar pemahaman mereka. Di luar rumah, suara-suara warga semakin riuh. Malam semakin larut, tetapi keheningan terasa semakin menekan. Dan di tengah kesunyian itu, Pak Haji tiba-tiba merasa seperti diawasi. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang bersembunyi di kegelapan, memperhatikan mereka dari kejauhan. Malam semakin larut, namun ketegangan di rumah Pak Haji Salman belum mereda. Warga masih berkerumun di luar, berbisik-bisik penuh kecemasan. Di dalam rumah, Kiai Umar duduk bersila, matanya tetap tertuju pada bayi yang tertidur lelap dalam balutan kain. Pak Haji menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Jadi menurut Kiai, bayi ini mungkin anak dari perempuan yang hilang itu?" Kiai Umar mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa memastikan, tapi ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang menghubungkan bayi ini dengan kejadian di hutan beberapa bulan lalu." Pak Haji Salman terdiam. Pikirannya melayang ke masa lalu, mencoba mengingat apakah ada kejadian ganjil yang pernah terjadi di desa mereka. Saat itulah, seorang lelaki tua di antara warga yang berkumpul tiba-tiba berkata, "Aku ingat, perempuan yang hilang itu namanya Sari. Dia hamil, tapi tak ada yang tahu siapa ayah dari anaknya." Suasana mendadak menjadi tegang. Beberapa warga mulai berbisik lebih keras. "Benar, Sari sering terlihat mondar-mandir di tepi hutan sebelum menghilang. Aku pernah mendengar orang bilang dia mengandung anak haram. Jangan-jangan, dia kena kutukan." Bisikan itu semakin liar,
menambah rasa takut di hati semua orang. Pak Haji mengangkat tangannya, meminta warga tenang. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Jika benar bayi ini adalah anak Sari, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kiai Umar mengangguk. Aku setuju. Besok pagi, kita akan pergi ke hutan. Kita harus mencari jejak Sari dan mencari tahu kebenarannya. Pak Haji menatap bayi yang masih tertidur di pangkuannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa bayi ini bukan bayi biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kelahirannya. Di luar rumah, angin berhembus lebih dingin. Pepohonan bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam gelapnya malam. Dan di kejauhan, di tepi hutan yang sunyi, terdengar suara gemerisik pelan. Seperti langkah seseorang yang tak terlihat. Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Haji Salman, Kiai Umar, dan beberapa warga laki-laki bersiap menuju hutan. Mereka membawa obor dan peralatan seadanya, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang akan mereka temukan. Bayi misterius itu dititipkan kepada Bu Haji. Meski awalnya ragu, wanita itu menerima tugas tersebut dengan berat hati. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan saat menggendong bayi itu di dalam rumah. Pak Haji melangkah di depan, diikuti oleh yang lain. Jalan setapak menuju hutan masih diselimuti kabut tipis, memberi kesan seolah mereka sedang memasuki dunia lain. Suara burung hantu terdengar sayup-sayup, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Kiai, hutan ini memang jarang dimasuki orang, kan? Tanya seorang pemuda dengan suara pelan. Kiai Umar mengangguk. Benar. Hutan ini dianggap angker. Banyak cerita tentang orang yang masuk dan tak pernah kembali. Suasana menjadi semakin sunyi. Beberapa warga menelan ludah, sementara langkah mereka melambat. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sesuatu yang aneh. Di tengah hutan, di antara pohon-pohon besar, ada sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Atapnya sudah berlubang, dindingnya penuh lumut, dan pintunya setengah terbuka. Pak Haji menoleh ke Kiai Umar. Kiai, apa mungkin Sari pernah tinggal di sini? Kiai Umar tidak langsung menjawab. Ia mendekati gubuk itu dengan hati-hati, lalu menempelkan tangannya pada dinding kayu yang lapuk. Ada jejak kehidupan di sini. Seseorang pernah tinggal di tempat ini. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian merasa ngeri, sebagian lagi penasaran. Pak Haji melangkah masuk. Udara di dalam gubuk terasa lembab dan pengap. Di sudut ruangan, ada selembar kain kusam yang tampak seperti bekas tempat tidur. Dan di atasnya, ada sesuatu yang membuat mereka semua membelalak. Sepasang gelang kaki berdebu. Pak Haji mengangkatnya perlahan. Ia mengenali benda itu. Ini milik Sari. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di luar gubuk. Semua orang menoleh. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan. Tapi di antara suara angin itu, terdengar sesuatu yang lain. Sebuah suara perempuan. Lirih. Berbisik. Seolah memanggil dari dalam gelapnya hutan. Pak Haji Salman merasakan tengkuknya merinding. Suara itu terdengar jelas, meskipun lirih dan terbawa angin. Seperti seorang perempuan yang berbisik, memanggil seseorang. Kiai Umar menutup matanya sesaat, seperti mencoba merasakan sesuatu. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Jangan panik, tetap dalam kelompok." Namun, beberapa warga sudah mundur dengan wajah ketakutan. Pak Haji, kita pulang saja. Ini bukan hal yang bisa kita hadapi, bisik salah satu dari mereka. Pak Haji menoleh ke arah suara tadi. Hutan di sekeliling mereka tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah bayangan pepohonan semakin pekat. Tapi ia tahu, mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujar Pak Haji tegas. Kalau ini memang suara Sari, kita tidak bisa mengabaikannya. Kiai Umar melangkah lebih dekat ke arah suara itu datang. Siapapun kau, tunjukkan dirimu, katanya dengan nada tenang. Hening. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, menggoyangkan pepohonan hingga dedaunan beterbangan. Lalu, di antara gemerisik angin, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tolong, aku. Pak Haji merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Itu suara perempuan. Lirih, penuh kesedihan, dan berasal dari dalam hutan yang lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju, diikuti Kiai Umar dan beberapa warga yang masih berani. Mereka menembus semak-semak, melewati akar-akar pohon yang menjulur di tanah.
Dan akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat terbuka. Di tengah-tengahnya, ada sebuah batu besar yang tertutup lumut. Dan di samping batu itu, ada sesuatu yang membuat mereka semua terpaku. Sebuah makam. Tanahnya masih tampak gembur, seolah baru saja digali beberapa bulan yang lalu. Tak ada nisan, hanya sebuah kain putih yang hampir tertutup oleh tanah. Kiai Umar berlutut, menyentuh tanah itu dengan tangan gemetar. Inilah akhir dari perjalanan Sari. Pak Haji Salman merasakan napasnya tersengal. Jadi, dia dikuburkan di sini. Kiai Umar mengangguk pelan. Dan jika benar begitu, maka bayi yang lahir di kandang kambingmu bukanlah bayi biasa. Suasana menjadi semakin mencekam. Warga yang ikut bersama mereka mundur perlahan, tak berani mendekat. Lalu, tanpa peringatan, angin berhenti bertiup. Hutan mendadak sunyi. Dan di antara kesunyian itu, terdengar suara tangisan bayi. Bukan dari desa. Bukan dari rumah Pak Haji. Tapi dari makam di depan mereka. Tangisan itu terdengar nyaring, menusuk kesunyian yang melingkupi hutan. Pak Haji Salman merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Warga yang ikut serta langsung mundur beberapa langkah, wajah mereka pucat pasi. Pak Haji, itu suara bayi, salah satu warga berbisik dengan suara bergetar. Pak Haji menelan ludah, lalu menoleh ke Kiai Umar. Mata sang kiai menatap makam itu dengan sorot tajam. Ia kemudian berlutut, menempelkan telinganya ke tanah. Sesaat, ia diam, lalu menarik napas dalam. Kita harus menggali makam ini. Warga yang mendengar langsung terkejut. Kiai, itu berbahaya. Bisa saja kita mengusik arwah yang tidak tenang, seru seorang lelaki paruh baya. Tapi suara bayi itu jelas berasal dari bawah sana, balas Kiai Umar, suaranya tetap tenang namun tegas. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Pak Haji menatap makam itu dengan ragu. Tangisan bayi masih terdengar, membuat hatinya semakin gelisah. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, kita gali. Dengan tangan gemetar, beberapa warga mulai menggali menggunakan cangkul dan tangan kosong. Tanahnya masih gembur, seolah memang baru beberapa bulan terkubur. Tak butuh waktu lama sebelum cangkul mereka mengenai sesuatu. Kain putih. Warga yang menggali langsung terhenti. Semua orang menahan napas. Kiai Umar maju, lalu dengan hati-hati menarik kain itu ke atas. Saat kain terangkat, bau anyir samar tercium, namun yang mereka lihat bukanlah jasad yang sudah membusuk, melainkan tubuh seorang perempuan yang masih utuh. Sari. Kulitnya masih terlihat seperti orang yang baru meninggal, wajahnya damai meski pucat. Namun yang membuat mereka semua tercekat adalah sesuatu yang berada di atas dadanya. Bayi. Seorang bayi mungil yang mirip dengan bayi yang lahir di kandang kambing Pak Haji. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bayi itu masih hidup. Matanya terbuka, menangis keras, seolah baru saja dilahirkan. Pak Haji mundur dengan tubuh gemetar. Warga lain langsung beristighfar. Sementara itu, Kiai Umar tetap tenang, meskipun ada ketegangan di wajahnya. Subhanallah, ini bukan kejadian biasa, bisik Kiai Umar. Pak Haji menatap bayi itu dengan ngeri. Jika bayi ini masih hidup, lalu siapa bayi yang ada di rumahnya? Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah mati masih bisa melahirkan? Angin kembali berhembus. Pohon-pohon bergoyang pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Malam itu, mereka menyadari satu hal. Bayi ini bukan sekadar bayi biasa. Ia membawa rahasia yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Pak Haji Salman merasakan tubuhnya melemas. Bayi yang terbaring di atas jasad Sari masih menangis keras. Suaranya menusuk telinga mereka semua. Warga yang berdiri di sekitar makam hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Kiai Umar menatap bayi itu dengan sorot mata dalam. Ia kemudian berlutut, meraih tubuh mungil itu dengan hati-hati. Anehnya, begitu disentuh oleh sang kiai, bayi itu langsung berhenti menangis. Matanya yang bulat menatap Kiai Umar, seolah mengenali kehadirannya. Bayi ini hidup, ujar Kiai Umar pelan, suaranya bergetar. Tapi dia seharusnya tidak ada di sini. Pak Haji merasa kepalanya berdenyut. Kiai, kalau bayi ini adalah anak Sari, lalu bayi yang ada di rumah saya siapa? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Kiai Umar mengusap wajahnya, lalu menoleh ke arah Pak Haji. Kita harus segera kembali ke desa. Tanpa banyak bicara lagi, mereka membungkus bayi itu dengan kain bersih yang mereka bawa, sementara jasad Sari tetap dibiarkan di dalam makam.
Mereka harus menyelesaikan satu misteri sebelum berurusan dengan yang lain. Perjalanan pulang terasa jauh lebih lama. Langit sudah gelap, suara serangga hutan terdengar menggema di telinga mereka. Tapi tak ada seorang pun yang berbicara. Semua masih sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mereka tiba di rumah Pak Haji, suasana terasa aneh. Lampu di serambi berkelap-kelip, seolah ada gangguan listrik. Dan dari dalam rumah, terdengar suara tangisan bayi. Pak Haji mempercepat langkahnya. Ia mendorong pintu rumah dengan kasar, lalu melihat istrinya duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. "Bu Haji, ada apa?" seru Pak Haji. Bu Haji mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia menunjuk ke arah ranjang tempat bayi yang tadi pagi lahir di kandang kambing. Pak Haji mengikuti arah telunjuknya, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Bayi itu masih di sana, tapi wajahnya sudah berubah. Kulitnya kini semakin pucat, matanya lebih besar dan berkilat, dengan bibir yang sedikit membiru. Dan yang lebih mengerikan, tubuhnya tampak semakin kurus, seolah menyusut dengan cepat. Kiai Umar yang baru masuk ke dalam rumah langsung menyadari perubahan itu. Ia mendekat, lalu menggumamkan doa-doa dalam hati. "Bayi ini bukan manusia biasa," kata Kiai Umar dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Pak Haji merasa tubuhnya melemas. "Lalu siapa dia, Kiai?" Kiai Umar menarik napas dalam. Ia kemudian menoleh ke bayi yang mereka bawa dari makam. Inilah bayi yang sebenarnya anak dari Sari. Pak Haji terdiam. Warga yang ikut serta juga mulai menyadari sesuatu. Bayi yang lahir di kandang kambing bukanlah manusia biasa. Bayi itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah menggantikan bayi Sari. Dan kini, saat kebenaran terungkap, ia mulai menunjukkan wujud aslinya. Pak Haji Salman menelan ludah. Bayi di ranjang itu masih bernapas, tapi tubuhnya tampak semakin aneh. Kulitnya yang semula merah muda kini pucat seperti lilin, matanya makin besar dan cekung, sementara jari-jarinya tampak lebih panjang dari sebelumnya. Bu Haji menutupi mulutnya dengan tangan, ketakutan. "Pak Haji, ini bukan bayi manusia, astagfirullah." Kiai Umar menunduk, memandangi bayi yang ada di ranjang, lalu mengalihkan pandangannya ke bayi yang mereka bawa dari makam. Perbedaannya jelas. Bayi dari makam tampak sehat, meskipun lahir dalam keadaan misterius. Sementara bayi yang lahir di kandang kambing semakin berubah. Tiba-tiba, lampu di rumah berkelap-kelip lebih cepat, lalu mati total. Rumah mereka langsung gelap gulita. Di tengah kegelapan, terdengar suara. Bukan tangisan bayi, bukan suara manusia, tapi suara geraman pelan. Pak Haji merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya gemetar saat mencoba mencari lampu minyak. Tapi sebelum ia bisa menyalakannya, sesuatu bergerak di ranjang bayi. Kiai Umar langsung bertindak. Ia mengambil segenggam garam dari kantong jubahnya dan melemparkannya ke arah ranjang. Saat butiran garam itu mengenai tubuh bayi yang aneh itu, terdengar suara mendesi seperti daging terbakar. Tiba-tiba, bayi itu menjerit. Tapi suaranya bukan suara bayi melainkan suara yang lebih dalam, lebih menyeramkan. Semua orang di dalam rumah terkejut. Dalam remang-remang cahaya dari luar rumah, mereka melihat tubuh bayi itu mulai bergerak aneh, bergetar hebat sebelum tiba-tiba mengejang dan terkulai. Hening. Pak Haji menarik napas dengan susah payah. Kiai Umar berbisik pelan, "Allahu Akbar, dia bukan manusia." Beberapa warga yang melihat kejadian itu langsung mundur, tak berani mendekat. Pelan-pelan, tubuh bayi itu mulai menyusut, hingga akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih kecil. Seekor bayi kambing. Pak Haji dan Bu Haji hanya bisa menatap makhluk itu dengan ngeri. Bayi yang mereka rawat sejak pagi bukanlah bayi manusia. Itu adalah perwujudan sesuatu yang lain, sesuatu yang mencoba menggantikan bayi Sari yang sebenarnya. Dan sekarang, wujud aslinya telah terbongkar. Tapi pertanyaannya, siapa yang telah melakukan ini? Dan yang lebih mengerikan, apakah ini sudah berakhir? Pak Haji Salman mundur selangkah, matanya tak lepas dari tubuh bayi kambing yang terkulai di ranjang. Bu Haji masih gemetar, sementara warga yang berkumpul di rumah itu menahan napas. Kiai Umar menghela napas panjang. Ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang mencoba menutupi kebenaran. Pak Haji mengusap wajahnya. "Kiai, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini?" Kiai Umar tidak langsung menjawab. Ia berlutut, mengamati tubuh bayi kambing yang sudah tak bergerak. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, "Seseorang telah menggunakan ilmu hitam, dan aku yakin ini bukan sekadar ilmu sihir biasa. Ini lebih tua,
lebih kuno. Suasana semakin tegang. Warga mulai saling pandang, ada ketakutan yang menjalar di wajah mereka. Pak Haji Salman menggigit bibirnya. Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa yang melakukannya, Kiai. Kiai Umar mengangguk. Ia lalu mengangkat bayi manusia yang mereka bawa dari makam. Bayi itu masih terjaga, matanya menatap mereka dengan polos, tanpa dosa. Kita harus melindungi bayi ini, ujar Kiai Umar tegas. Karena jika ada yang mencoba menggantikannya, berarti ada yang menginginkan dia lenyap. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari luar. Pintu rumah Pak Haji terbuka lebar, membawa serta suara-suara aneh yang menggema di udara. Warga langsung menoleh, beberapa dari mereka terlihat semakin ketakutan. Dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Langkah kaki seseorang. Pak Haji menegang. Siapa itu? Tak ada jawaban. Tapi bayangan seseorang mulai terlihat di ambang pintu. Sosok berjubah hitam, dengan wajah tertutup kain gelap. Sosok itu berdiri diam, lalu berkata dengan suara dingin, "Bayi itu harus diserahkan padaku." Seketika, suasana menjadi semakin mencekam. Pak Haji merasakan jantungnya berdetak kencang. Siapa orang ini? Apa hubungannya dengan bayi itu? Dan yang paling penting, apakah mereka benar-benar bisa melindungi bayi ini dari ancaman yang belum mereka pahami sepenuhnya? Pak Haji Salman menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan diri. Sosok berjubah hitam itu berdiri di ambang pintu, tubuhnya tegap, seolah tak takut pada siapapun di dalam rumah. "Siapa kau?" tanya Kiai Umar dengan suara tegas. Sosok itu tak segera menjawab. Ia hanya menundukkan sedikit kepalanya, lalu berkata dengan nada datar, "Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya milikku." Pak Haji merinding. Bayi ini bukan milik siapapun. Dia anak Sari, manusia, bukan sesuatu yang bisa kau klaim begitu saja. Sosok itu terdiam sejenak, lalu perlahan melangkah masuk. Warga yang berdiri di dalam rumah langsung mundur ketakutan. Namun, sebelum orang itu bisa melangkah lebih jauh, Kiai Umar mengangkat tangannya dan membaca doa dengan lantang. Begitu doa itu diucapkan, angin kencang bertiup dari arah jendela, mengguncang rumah Pak Haji. Lampu minyak bergoyang hebat, dan api hampir padam. Suasana mencekam, seolah rumah itu sedang diselimuti oleh kekuatan yang tak kasat mata. Sosok berjubah hitam itu berhenti, lalu menghela napas panjang. "Kalian tak akan mengerti. Jika bayi itu tetap hidup, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Pak Haji menegang. "Apa maksudmu?" Sosok itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangannya, lalu membacakan sesuatu dengan suara lirih. Seketika, suasana berubah. Udara menjadi dingin, dan di sudut ruangan, bayangan mulai bergerak sendiri. Namun, sebelum makhluk itu bisa menyelesaikan niatnya, Kiai Umar melangkah maju, menghunus tasbih kayu yang ia bawa. Dengan suara lantang, ia kembali membaca ayat-ayat suci. Suara gemuruh terdengar, dan tiba-tiba tubuh sosok berjubah itu tersentak mundur. Jubahnya berkibar, lalu sesuatu terjadi, kain hitam yang menutupi wajahnya terlepas. Warga yang melihatnya langsung berteriak ngeri. Di balik kain itu, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya abu-abu, matanya hitam sepenuhnya tanpa bola mata. Bibirnya pucat, dan ada guratan menyeramkan di dahinya. Makhluk itu menjerit, lalu tubuhnya mendadak terbakar dalam api yang tak terlihat. Ia menjerit kesakitan, sebelum akhirnya menghilang dalam angin malam, lenyap tanpa jejak. Hening. Pak Haji merasakan tubuhnya gemetar. Bu Haji terduduk di lantai, wajahnya masih ketakutan. Warga yang ada di dalam rumah tak bisa berkata apa-apa. Kiai Umar menghela napas, lalu menoleh ke arah bayi yang masih dalam dekapannya. Bayi ini telah selamat, untuk saat ini. Pak Haji mendekat, menatap wajah bayi itu dengan perasaan campur aduk. Apa yang sebenarnya terjadi, Kiai? Kiai Umar menggeleng. Seseorang mencoba menukar bayi ini, entah untuk apa. Tapi yang jelas, ia bukan bayi biasa. Dan orang yang menginginkannya telah gagal malam ini. Pak Haji menarik napas panjang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kiai Umar menatap jauh keluar rumah, ke arah langit malam yang kembali tenang. Kita akan membesarkan bayi ini dengan baik. Dia akan tumbuh sebagai manusia, bukan sebagai korban dari sesuatu yang tidak kita pahami. Pak Haji mengangguk. Meskipun perasaan takut masih ada, ia tahu bahwa satu hal pasti, anak ini akan mereka lindungi, apapun yang terjadi. Malam itu, desa kembali sunyi. Namun,
Misteri bayi yang lahir di kandang kambing akan selalu menjadi cerita yang tak terlupakan.